Bendera Khilafah di acara deklarasi Anies Baswedan diturunkan. Peserta cakar-cakaran, Anies Baswedan ingin cuci tangan. Benar. Kita nggak mau. Kemarin Anies sudah jebak dengan PBI abal-abal. Besok ini media akan mengatakan Pak Anies akan cuci. Menurut saya ini masakan sendiri, digoreng sendiri, dicuci sendiri. Mirip lagu ya. Bukan antum saya Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. Kalau kita masak apa? Antum panitia yang kali ini. Kalau peserta udah diam. Jadi dimasak sendiri, disetting sendiri ya, digoreng sendiri, dicuci sendiri. Dengan tujuan, dengan maksud mencuci bajunya Anies Baswedan seolah-olah biar bersih dari cap label dukungan gerombolan ormas yang sudah dilarang itu. Yang diingat orang dan tidak akan pernah orang lupa adalah keburukan Anies Baswedan yang legend sampai sekarang, bahwa dia adalah bapak politik identitas di Indonesia. Bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau kita nggak mau. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin, silakan. Sekarang izin bendera merah putihnya saja ya. Lumuran baju politiknya Anies Baswedan dengan kelompok yang mengusung khilafah itu, dengan kelompok Salafi Habis sudah sangat pekat. Jadi kalaupun dicuci dengan model-model begini hanya akan ditertawakan orang. Apa yang dia lakukan dulu dengan memainkan politik ayat dan mayat waktu Pilgub DKI tahun 2017, itulah yang berbekas dalam. Gerombolan penjual agama yang tergabung dalam pendukung Gubernur Ayat dan Mayat Anies Baswedan. Nampaknya mereka mulai ketakutan akibat semakin sadarnya bangsa Indonesia yang sudah muak dengan kebusukan-kebusukan mereka yang selalu menjual agama untuk kepentingan politiknya. Jongos-jongos Anies kini nampaknya mulai berusaha sekuat tenaga membersihkan nama tuannya itu dari stigma kuat bahwa nama Anies memang sangat melekat dengan ormas haram yang ideologinya sangat bertentangan dengan Pancasila karena ingin mengganti sistem negara dengan khilafah. Anies Baswedan yang dulu berhasil menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta dengan memanfaatkan ormas haram itu dengan memainkan politik ayat dan mayat untuk mencapai ambisinya. Kini mulai sadar dengan semakin cerdasnya bangsa Indonesia bahwa jualan agama yang berhasil mengantarkan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta dulu tidak akan bisa berhasil mengantarkannya menjadi presiden di 2024 nanti. Dia sadar, ratusan juta bangsa Indonesia tidaklah sebodoh gerombolan pengasong khilafah itu yang sangat mudah dibodohi oleh manusia-manusia berbaju agama. Namun sesungguhnya mereka hanyalah manusia sampah yang justru membuat agama tidak ada harganya di mata manusia. Bukan apa, kasihan Pak Aniesnya. Jadi menurut saya ini masakan sendiri, digoreng sendiri, dicuci sendiri. Mirip lagu ya. Apa yang dia lakukan dulu dengan memainkan politik ayat dan mayat waktu Pilgub DKI tahun 2017, itulah yang berbekas dalam. Kami tidak ada niat untuk tadi bendera tauhid. Terima kasih mungkin teguran nasihat semua. Kita terima itu. Takbir. Bendera khilafah yang selama ini begitu mereka puja dan mereka sembah-sembah, namun diturunkan secara paksa di acara deklarasi Anies Baswedan kemarin, menunjukkan jelas bahwa jongos-jongos Anies begitu ketakutan jika tuannya itu namanya terus melekat dengan kelompok khilafah itu. Mereka berusaha sekuat tenaga membersihkan nama tuannya dari gerombolan sampah-sampah musuh negara itu, meski mereka sendiri sesungguhnya adalah bagian dari gerombolan sampah itu sendiri. Namun, sekuat apapun Anies beserta jongos-jongosnya berusaha membersihkan namanya, bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa bagaimana licik serta busuknya Anies Baswedan menggunakan cara kotor untuk mencapai ambisi kekuasaannya. Bangsa Indonesia pun tidak akan mudah tertipu dengan drama kotor yang mereka buat dengan menurunkan bendera khilafah itu yang sesungguhnya hanyalah kedok untuk mengelabuhi bangsa Indonesia bahwa Anies tidak ada kaitannya dengan gerombolan sampah negara. Bangsa Indonesia tahu siapa Anies. Bangsa Indonesia tahu siapa di belakang Anies.
Dan bangsa Indonesia tahu siapa yang merawat gerombolan sampah itu demi ambisi politiknya tanpa peduli keutuhan negara. Karakteristik mereka itu kan, seandainya ini benar ya, seandainya ini benar, bukan settingan. Itu mungkin yang nyopot bendera HTI itu udah dihajar habis-habisan tuh, udah dihajar. Saya kayak ada Armando itu. Lah ya, karakteristik mereka kan takbir, jihad. Sakit hatinya banyak orang dan kengerian akan peristiwa itu menjadi trauma sebagian besar bangsa Indonesia supaya tidak terulang. Mengajak dan menghimbau rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk mewujudkan serta memperjuangkan Anies Baswedan. Anies yang mana sih? Oh, yang dulu jadi gubernur karena politik ayat dan mayat itu ya. Itulah yang akan diingat sampai mati oleh banyak orang. Dan stigma itu melekat banget di Anies meski dia pengen cuci tangan sebersih-bersihnya. Sebersih apapun cuci tangan yang dilakukan Anies Baswedan untuk membersihkan namanya dari stigma bahwa dia bukan bagian dari gerombolan sampah negara itu. Noda yang telah ia torehkan sendiri di Pilkada DKI 2017 lalu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan bangsa Indonesia bahwa dia memang bagian dari gerombolan sampah negara itu sendiri. Sehebat apapun jongos-jongos Anies menciptakan drama dengan menurunkan bendera khilafah untuk menghapus jejak kotor yang mereka, bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa karena memori itu telah tersimpan kuat di alam bawah sadar segenap anak bangsa bahwa Anies Baswedan adalah politikus busuk, penjual agama demi ambisi kekuasaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa sadar sama-sama, ya. Jangan sampai kita menggantungkan harapan, menggantungkan cita-cita, keberlangsungan bangsa ini, kemajuan bangsa ini kepada orang yang bahkan secara ideologi pun belum beres. Apalagi membenahi, apalagi menata, apalagi memajukan Indonesia. Keburukan Anies Baswedan dengan politik identitasnya akan jadi cap seumur hidupnya. Bapak Politik Identitas Indonesia, begitulah gelar yang sangat pantas dilekatkan kepada Anies Baswedan yang pernah berjaya meraih kekuasaan dengan menunggangi agama sebagai alat politiknya, menggunakan ayat dan mayat untuk menjatuhkan lawan bertarungnya, mengobrol ayat Allah dengan harga yang sangat murah demi ambisi kekuasaannya, menunggangi ormas yang selalu koar-koar mengatasnamakan agama, namun kelakuannya seperti manusia yang sama sekali tidak mengenal agama, sehingga membuat agama Islam yang sangat mulia dipandang dunia luar sebagai agama brutal yang sama sekali tidak ada kedamaian di dalamnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang masih waras otaknya, yang masih dijaga oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tidak tertular virus berbahaya yang telah menjangkiti mereka para perusak agama dan bangsa. Mari bersatu padu melawan mereka, supaya negeri ini tidak dikuasai oleh gerombolan sampah yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara.